Welcome back everybody, saudara semua yang ada di Indonesia. Hari ini 20 Juni 2022. Saya ingin sekali beritahukan hal yang paling penting ya. Hal ini sangat penting sekali. Oke, sebelum saya mulai, saya akan katakan go bilang juga apa? Go bilang juga apa? Dari tahun lalu, 4 Oktober, pertama kali saya di konten YouTube ini saya memberitahukan kepada semua orang kelayak bahwa akan terjadi kejatuhan pasar keuangan, krisis keuangan terbesar sepanjang sejarah dunia itu akan terjadi nanti di tahun 2022. Saya katakan bulan Maret. Tapi yang terjadi bulan Maret itu walaupun suku bunga naik pertama kali Bank Sentral Amerika 0,50% ya, 50 basis poin di bulan Maret dan market turun sebentar dan kembali rebound lagi. Tidak jadi crash. Di bulan April turun lagi pelan-pelan, market turun sampai dengan bulan Juni ini. Tetapi masih mini crash, belum terjadi crash. Tetapi saya sudah selalu memberitakan itu dari tahun lalu. Bulan November market masih rebound tinggi-tingginya, indeks harga saham gabungan naik tinggi-tingginya. Saya selalu mengatakan market crash tahun 2022. Dan memasuki pada saat itu kita bicara di luar negeri ya, kita bicara di Amerika Serikat karena titik sentral krisis ini nanti akan terjadi di Amerika Serikat. Pada waktu itu sudah mulai ada yang namanya pengetatan ya, pengetatan kebijakan moneternya, yaitu yang disebut dengan rencana yang akan menaikkan suku bunga di tahun depan setelah dibuat pengetatan quantitative easing-nya. Itu berjalan terus dan nanti pas bulan Maret naikin suku bunga. Pada 7 Januari 2022, ya, salah satu pengarang buku bestseller dan ekonom di Amerika Serikat yang punya Highest Publishing, yaitu Harry Dent. Harry Dent dalam satu sesi wawancara dengan Kitco di YouTube, dia mengatakan bahwa ekonomi Amerika itu akan ambruk. Jadi Wall Street akan ambruk itu sekitar 80 sampai 90% ya di tahun 2022 karena kebijakan The Fed yang hawkish, yang agresif menaikkan suku bunga. Maka itu dimulai dari indeks saham Standard & Poor's ya, S&P 500 itu akan anjlok 40%, setelah itu akan turun terus sampai level 90%. Jadi harga tertinggi tahun 2022 ini indeks S&P ya, Standard & Poor's 500 itu sudah di level 4.808 tertingginya, dan jika dia akan crash sampai 90%, maka akan capai harga 480-an. Luar biasa, sangat fantastis, turun tajam. Ini sangat luar biasa yang terjadi di tahun 2022 ini. Nah, inilah yang akan menjadi sesuatu yang krisis terbesar, krisis keuangan terbesar sepanjang hidup kita ini. Jadi sepanjang hidup kita inilah yang Anda semuanya, sepanjang hidup Anda semuanya, inilah krisis keuangan, krisis global, krisis ekonomi global sepanjang sejarah yang terjadi nanti di tahun 2022 ini. Jadi kita harus perlu cermati karena ini situasi yang sangat parah terjadi karena kebijakan dari Bank Sentral Amerika, kebijakan moneter memberikan stimulus terus. Jadi ini asal muasalnya stimulus keluar dalam jumlah banyak itu setelah terjadi, kita runut ke kilas balik ke waktu yang paling dekat. Ya, waktu yang paling dekat, mungkin sebagian Anda atau mentor-mentor di sini belum merasakan kejamnya, tragisnya krisis subprime mortgage, krisis keuangan global terbesar pada tahun 2008. Dan saya sempat mengalaminya. Itu krisis keuangan yang menyebabkan, yang dari Amerika Serikat, yang menyebabkan perusahaan bank investasi terbesar Lehman Brothers yang sudah berumur 150 tahun itu bangkrut.
krisis kredit perumahan. Karena sejak suku bunga yang begitu rendah, banyak sekali lancarnya dari tahun sejak Gubernur Bank Sentral Amerika Alan Greenspan itu menerapkan suku bunga rendah yang cukup bertahan cukup lama. Inilah penyebab di sektor perumahan, sektor hipotek itu membuat rekayasa engineering, financial engineering, memberikan kredit-kredit yang derivatif, kredit ke derivatif terus, sehingga dan yang sampai ke orang-orang yang tidak layak untuk diberikan kredit perumahan, tetapi diberikan kredit perumahan. Nah, inilah penyebab krisis subprime mortgage, krisis perumahan di Amerika Serikat, karena ketidakmampuan mereka membayar akhirnya merembet ke semuanya, perusahaan dari perusahaan di Amerika sampai ke perusahaan di luar negeri. Jadi dampak dari bubble ini pecah, dari krisis perumahan ini sampai ke Asia, sampai ke Hong Kong, sampai ke seluruh dunia. Nah, ini dampak yang luar biasa terjadi pada tahun 2008, krisis itu. Krisis yang sangat luar biasa. Nah, nanti saya bicara tentang indeks harga saham gabungan dari penyebab krisis tahun 2008 itu. Nah, dari sejak krisis 2008 itu pecah, akhirnya Presiden Barack Obama terpilih November, dan dia pada tanggal 17 Februari dia menandatangani memberikan stimulus quantitative easing terbesar pada waktu itu dalam sejarah, ya sekitar 700 billion ya US dollar. Jadi sudah angka billion, sudah miliar. Akhirnya banyak sekali dana yang membanjiri pasar, membuat market kembali bullish. Nah, semua di seluruh dunia kembali euforia, dan itu bertahan terus sampai akhirnya kemarin kita tahu pada tahun 2020 awal terjadi pandemik, dan Presiden Donald Trump mengeluarkan stimulus yang besar juga untuk membantu rumah tangga yang dengan kebijakan lockdown, untuk membantu mereka tidak bekerja tapi mereka dapatkan duit yang banyak selama beberapa bulan itu. Stimulus yang turun itu dalam jumlah yang cukup besar. Sudah bunyinya bukan billion lagi, sudah triliun US dollars. Setelah itu tahun 2021 setelah dilantiknya Joe Biden, Presiden Amerika pengganti Donald Trump, maka diberikan lagi stimulus yang keluar lagi dalam jumlah yang banyak. Nah, dari penyebab stimulus yang keluar banyak itu membuat bursa saham dunia ya, membuat belanjanya cukup banyak ya, cryptocurrency itu naik, Bitcoin itu naik, harganya gila-gilaan, semuanya euforia belanja. Padahal terjadinya pandemik itu seharusnya, kalau kita lihat sejarah, pasti berulang kembali. Itu setiap 1 dekade. Jadi seharusnya itu sudah bubble itu pecah ekonomi itu pada tahun 2020 pada saat awal-awal pandemik. Pada saat itu memang market sedikit mini crash, terus diangkat karena ada stimulus yang keluar dan janji bahwa vaksin akan sudah hampir ditemukan. Jadi market kembali naik lagi. Pada saat itu juga harga minyak, harga komoditi emas juga sampai tinggi-tingginya di bulan Agustus, 7 Agustus 2020 menyentuh harga 2071 petroil ounce tertingginya pada saat itu. Dan kemarin waktu perang Rusia Ukraina pecah 24 Februari itu sempat mendekati 2071, 2068 atau 69 petroil ounce. Nah, nanti harga emas itu akan melonjak di atas 2100 nanti pada saatnya nanti, karena ini inflasi saat ini tidak bisa ditekan. Nah, itulah yang penyebab kenapa sampai inflasi bisa tinggi begini. Dan sekarang kebijakan dari Bank Sentral Amerika dengan Jerome Powell gubernurnya untuk memperlambat itu inflasi itu, menekan inflasi agar turun lagi, membuat ekonomi harus masuk ke dalam resesi, harus ekonomi kembali lambat supaya inflasi ditekan. Setelah itu ekonomi kembali bertumbuh lagi seperti semula, normal kembali. Jadi kita ini dalam fase ekonomi sengaja memang didesain untuk diperlambat. Nah, sekarang kita kembali ke indeks harga saham gabungan. Sekarang kita melihat bahwa
dampaknya itu terhadap ekonomi di Indonesia. Oh, sangat berdampak sekali. Jangan Anda mengatakan bahwa tidak ada pengaruh. Kita ekonomi Indonesia kuat, ya. Benar, saat ini memang kondisi ekonomi kita kuat. Ya, beberapa pejabat Pak Luhut Binsar juga Panjaitan mengatakan bahwa rupiah kita dalam mata uang yang stabil saat ini atau kemarin-kemarin pada saat booming komoditi, pada saat winter, musim dingin itu permintaan yang tinggi, pada saat ada perang, ya, permintaan yang tinggi batu bara itu pada saat musim dingin kemarin tinggi sekali, kita dapat pemasukan batu bara, dapat tekan devisa dari situ, ya. Batu bara, minyak goreng, semua itu pada saat musim dingin. Ingat, ini musim dingin sudah berlalu. Tetap ada permintaan, tapi permintaan sudah semakin menurun, ya. Perlu dicermati itu. Dan yang ingat lagi bahwa kebijakan, ini dampak ya ke ekonomi Indonesia, kebijakan bank sentral yang karena inflasi yang cukup tinggi, dia harus menaikkan suku bunga segera mungkin, lebih agresif, tinggi-tingginya. Jika suku bunga naik tinggi-tingginya, itu dampaknya adalah berpengaruh sekali terhadap likuiditas, ya, terhadap uang yang beredar. Ya, ini kita bicara teori ekonomi tidak bisa dibantahkan. Dan teori ekonomi itu adalah ya dan amin. Harus, karena ini adalah hasil buah pikiran dan peraih Nobel. Ini ya dan amin tidak bisa dibantahkan. Dibantahkan. Seperti kitab suci. Ya dan amin ini adalah teori ekonomi. Inilah kitab sucinya ekonomi. Ya, Anda boleh buktikan omongan saya ini benar apa tidak. Ya, Ibu Sri Mulyani sebenarnya sudah tahu akan hal ini. Ya, Ibu Sri Mulyani hari ini menenangkan pasar. Ya, dia mengatakan bahwa di saat komoditi boom, ya, rasio hutang kita terhadap produk domestik bruto, terhadap apa yang kita produksikan, itu sudah saat ini sudah membaik, sudah 39% dibanding negara-negara lain. Negara-negara lain, ada negara-negara berkembang, banyak sekali negara-negara itu punya rasio hutang terhadap PDB mereka itu sudah di atas 60%, bahkan ada 80-100% terhadap PDB-nya. Ini sangat luar biasa banget, sangat parah banget, ya. Ini sangat rentan mereka akan mengalami krisis keuangan. Akan terjadi krisis dalam negeri mereka. Dan IMF, International Monetary Fund, sudah membuat laporan bahwa ada 60 negara dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial, dan oleh karena itu nanti mereka akan membahas ini secara intens nanti di pertemuan G20 di Bali, Indonesia, nanti November ini. Nah, ini sudah sangat kritis sekali. Nah, dampak dari negara-negara itu mengalami krisis keuangan, maka itu mempengaruhi juga pendapatan negara-negara maju. Jadi ini seperti siklus. Jadi ini bukan hanya kita, ini Indonesia. Kita bukan berdiri sendiri, ya. Kita ini berkaitan dengan negara-negara lain di dunia. Karena kita hidup itu karena kita menjual barang kita. Ya, saya bicara sederhana. Semua negara, mau negara maju, negara berkembang, seperti negara kita, itu hidup karena apa? Karena berjualan. Sama aja dengan kita, orang perseorangan swasta, kita bisa hidup karena berjualan. Kita menjual hasil komoditi kita. Yang menjadi andalan kita adalah pada saat harga komoditi boom. Nah, sekarang ini indeks harga saham gabungan masih anteng-anteng aja di harga 6.000, mendekati 7.000. Tetapi saya mau katakan kepada Anda semua, harga 7.228 tertinggi bulan Juni, indeks harga saham gabungan, itu mungkin harga yang, dan itu pasti sudah menjadi harga tertinggi terakhir di tahun 2022, segera menuju kejatuhan besar. Dan ini akan terjadi crash, ya, kalau diprediksi bahwa Wall Street, ya, akan anjlok dengan kondisi resesi, kondisi ekonomi yang buruk, kondisi resesi yang sengaja memang dibuat oleh bank sentral untuk melemahkan ekonomi dunia ini karena suku bunga
Bank Sentral Amerika yang naik tinggi, diperkirakan 3,5% di tahun 2022 ini, maka Oktober 2022 bursa saham Nasdaq akan menuju 5.000, Dow Jones akan turun tajam 90%, S&P 480, dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, ya. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, kalau kita hitung dari harga tertingginya 7.228, 50% jatuhnya. Saya ketuk palu hari ini ya, 20 Juni 2022, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia di bulan Oktober, di saat market crash global itu, akan menuju ke level 3.588. Antara 3.600 dan pecah dan menyentuh 3.588. Tok, tok, tok. Anda buktikan nanti, jangan Anda komentar berseberangan negatif, tetapi Anda cukup buktikan nanti di bulan Oktober 2022 ini. 3.588 akan nyampe di situ indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Nah, kenapa sampai bisa begitu? Ya pasti terjadi gitu. Sekarang kita melihat bahwa dolar IDR atau rupiah kita itu sudah level psikologis 14.800 pecah dan akan menuju 15.000 minggu ini. Dan itu sudah selama tinggal 14.000 dan akan masuk ke 15.000. Pecah 16.000 selama tinggal 15.000 dan menuju 17.000 dan ke 18.000 itu di Oktober 2022. Kenapa bisa begitu lagi? Karena sudah semakin kering itu likuiditas. Nah, kita bicara sederhana aja. Itu dampak itu pasti terjadi dengan ekonomi di Indonesia, itu pasti. Ya. Bom komoditi itu memang harganya lagi tinggi-tingginya. Ya, setiap ada kenaikan suku bunga, Anda bisa lihat harga minyak jatuh di level 121. Pas suku bunga naik 75 basis point, turun ke level 110. Turunnya tajam. Jadi setiap ada kenaikan suku bunga, minyak jatuh dalam. Komoditi jatuh dalam. Nah, itu nanti bulan depan akan ada naikin suku bunga lagi, akan jatuh lagi. Walaupun minyak itu tetap naik terus, dalam kondisi perang Ukraina yang tidak henti-hentinya, minyak tetap akan menuju, karena minyak belum mencapai level tertingginya di 150 US dollar per barel. Itu pasti minyak akan menuju sana, karena kita kilas balik di tahun 2008. Jadi di tahun 2008 itu harga minyak mencapai level tertingginya itu pada bulan antara Januari Februari 2008. Saya ingat waktu itu George Soros mendapatkan keuntungan besar, dia melepaskan harga minyak itu di level 149 US dollar per barel pada awal-awal tahun itu, antara Januari atau Februari. Nah, di saat itu memang indeks harga saham, jadi ini ada persamaan dengan krisis besar yang terjadi tahun 2008. Ada persamaan, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu mencapai level tertinggi pada saat itu. Tertinggi, sebelum krisis itu tertinggi, itu di 2.830.263 pada tanggal bulan Januari, ya, pada 9 Januari 2008. Nah, setelah itu pada memasuki kuartal keempat di bulan Oktober, tanggal 8 Oktober 2008, pada saat terjadi krisis subprime mortgage Amerika Serikat, dan juga memang pada saat itu juga ada kasus kejadian gagal bayar dari emiten batubara terbesar swasta, jadi Bumi Resources, dari grup Bakri yang telah membuat banyak sekali investor Indonesia mengalami kerugian, termasuk yang bicara ini juga turut mengalami ludes duitnya di saham Bumi Resources. Ya, itulah karena gagal bayar itu, maka pada tanggal 8 Oktober 2008 ISG itu koreksi 10% dalam sehari. Jadi dari sekitar 10,38%, sehingga harga yang tadinya 2.830 itu tertingginya itu menjadi 1.451,669 dalam sehari.
Setelah itu ISG semakin hari semakin turun karena ada efek dari krisis submortgage bangkrutnya Lehman Brothers itu. Turun terus, disuspend sama SBY. Nah, SBY membuat kebijakan itu yang hanya sendiri di dunia. Indonesia mensuspend bursanya 1 minggu. Pas buka bursa 28 Oktober, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2008 itu menuju 1111,390. Jadi kalau dihitung ada penurunan sekitar 60%. Ya, 60% dari harga tertingginya. Nah, di sini saya memprediksi bahwa jadi ada hampir mirip kesamaan. Saya memprediksi, saya menghitung lagi. Jadi kini kita bukan bicara secara logika, kita ekonomi. Maka jika ada penurunan, maka dari harga tertinggi 7.228 bulan Juni ini akan turun 50%, maka harga 3.588 indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan tercapai. Nah, kenapa saya katakan bulan Oktober lagi 2022 ini? Karena kejatuhan bursa saham terbesar ini sejarah berulang-ulang terus. Saya memakai bulan Oktober karena saya melihat selalu terjadi krisis besar dari Amerika, pusatnya itu di bulan Oktober. Ya, seperti 2008 kemarin itu di bulan Oktober juga. Dan semasa saya masih SMP, ya, kita di kampung tidak ada hiburan, kita nonton TV selalu dunia dan berita, saya melihat bahwa terjadi krisis pada yang ternyata namanya Black Monday itu pada tanggal 19 Oktober, lagi 19 Oktober tahun 1987, yang dalam sehari Dow Jones jatuh 500 poin, itu di bulan Oktober. Tahun 2001 menara kembar WTC ditabrak, ada sedikit, itu juga bulan September. Jadi selalu di akhir tahun. Ya, makanya saya mengatakan bahwa tahun ini 2022 terjadi krisis besar sepanjang sejarah itu di bulan Oktober 2022. Dan dari technical analisis juga sudah melihat bahwa sudah mengarah ke sana. Ya, bulan Oktober 2022 indeks harga saham gabungan ke level 3.588. Nah, krisis ini pasti terjadi karena Amerika pasti akan krisis. Banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi akan mengalami masalah besar, ya, masalah di keuangannya, entah PHK besar-besaran atau menuju ke kebangkrutan. Itu bisa terjadi karena suku bunga yang sangat tinggi. Ada kekeringan dalam hal financing, likuiditas di sini, dan kita juga rupiah kita akan semakin terpuruk karena kita permintaan. Ya, saya bicara Jepang mengalami dampak krisis karena menurunnya permintaan. Jepang hidup dari ekspor. Jika negara maju, negara berkembang, ya, yang mengalami kesulitan semuanya krisis keuangan, maka dampaknya juga ke Jepang. Jepang akan mengalami kesulitan, sedangkan kita ekspor terbesar kita nomor 2 atau nomor 3 ya, setelah Amerika, China, Jepang, itu juga akan menurun, maka memperlemah nilai tukar rupiah kita juga. Akan terjadi capital outflow yang keluar dari Bursa Efek Indonesia ke surat utang Amerika Serikat, ke US dollar yang sangat tinggi, dan kita juga tidak ada foreign direct investment. Tidak ada investasi langsung selama tahun 2022 jika dunia mengalami resesi dengan suku bunga yang sangat tinggi itu. Maka ini hal yang lumrah. Secara teori ekonomi saya katakan bahwa rupiah kita akan melemah, Bursa Efek Indonesia akan jatuh dalam karena tidak ada dolar yang masuk. Tidak ada investasi asing yang masuk. Ini logika, ya, tidak bisa dibantah, ya, oke. Karena Amerika juga. Sekarang Elon Musk, Pak Luhut ditugaskan lobby Elon Musk. Sudah pasti Elon Musk tidak akan investasi ke sini. Dia sendiri susah. Tesla, dia lagi mencat-mencat karyawan Tesla.
Dia lagi ditagi-tagi masalah Bitcoin hancur, Dogecoin. Dia lagi pusing, tidak mungkin invest. Tidak ada dolar yang masuk. Pak Menteri Bahlil Lahadilah ditugaskan merayu Foxconn untuk invest ini. Tidak akan terjadi karena Nasdaq jatuh ke 5.000 indeks Nasdaq, maka perusahaan-perusahaan teknologi akan kesulitan keuangan. Itu sudah pasti. Kekeringan likuiditas. Di saat kondisi yang seperti itu, resesi mereka sendiri susah. Tidak mungkin ada terjadi investasi. Dan tidak ada investasi. Ini logika ya. Saya bicara logika. Logika ya. Tidak ada investasi langsung, maka semakin menurunkan nilai tukar mata uang kita dan terjadi capital outflow. Maka apa yang saya katakan ini adalah by teori ekonomi fakta. Bahwa indeks harga saham gabungan itu akan crash 50% saja. Kalau Wall Street 90%, ya kita 50% saja di level 3.588. Dan ingat sekarang ini, Anda investor atau trader saham yang sekarang masih mengambil keuntungan jangka pendek, sekarang memang lagi menggeliat itu luar biasa, itu saham-saham gorengan. Karena saham-saham blue chip mungkin sudah tidak disentuh investor besar. Jadi saham-saham gorengan ya hati-hati, Anda cepat. Kalau Anda menggoreng sesuatu, Anda cepat angkat. Kalau enggak itu gorengan Anda itu gosong. Ya, ingat. Masakan Anda pasti gosong. Jadi Anda cepat angkat sebelum terlambat gosong di kuali. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa di saat kondisi ini, jika Anda trading saham, itu di saat kondisi yang resesi ini sebaiknya ada satu kesempatan yang luar biasa adalah Anda trading di futures market. Anda trading indeks saham. Karena jika Anda trading indeks saham, maka itu sudah Anda trading satu arah yang pasti. Karena market itu pasti crash. Anda tinggal hold position, Anda nge-short, Anda dapatkan profit yang luar biasa besar. Jika Anda ingin dapat profit yang luar biasa besar dan pasti itu, Anda email saya di bawah ini. Saya sudah sediakan di deskripsi di bawah ini. Dan Anda yang sudah trading futures, ya sudah paham, ya Anda ingin dapatkan sinyal-sinyal terbaik trading indeks saham Nasdaq, Dow Jones, Hang Seng Nikkei, dan lain-lain itu, Anda join dengan link broker yang saya sediakan di deskripsi sini, maka saya akan memberikan itu kepada Anda. Oke, sekian video yang bermanfaat ini. Jangan lupa Anda sebarkan ke semua orang supaya mereka juga sama seperti Anda, dapatkan juga hal terbaik ini. Dan yang paling penting di sini adalah Anda dukung video ini, konten ini, Anda subscribe channel YouTube ini, dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapatkan notifikasinya. Sukses untuk Anda!